Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi Bikin Happy bersama saya Eni Sunia. Di video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas soal uji sertifikasi kompetensi tahun 2020 yaitu PT AID Jakarta. Untuk entry datanya mulai dari transaksi 1 sampai dengan selesai. Langsung saja untuk bukti transaksi yang pertama di Mayop, bukti kas masuk. Ini masuknya ke menu sales, kemudian receive payments. Nah, pastikan deposito account-nya sudah Bank BNI. Kemudian customer-nya kalian pilih PT Indah, diketikkan, atau boleh juga pilih anak panah. Bebas, terserah mau pilih yang mana. Kemudian ID-nya dimasukkan di bagian kotak yang sebelah atas ya, BKM, kemudian strip 01, date-nya 2 Desember 2019. Kemudian amount receive-nya yaitu nominal 145.853.400. Cek sudah otomatis dan tinggal kita perhatikan di sini untuk pelunasan tanggal 26 November 2019. Nah, sama dengan date yang ada di receipt payment ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita klik di amount plate-nya. Jika masih berwarna biru, lihat out of balance-nya masih ada angkanya. Ini kalian harus tekan enter sehingga out of balance-nya jadi ini. Kemudian kalau sudah, boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Nah, ini jurnal di Mayop untuk transaksi yang pertama. Kalau sudah, boleh kalian tekan OK, kemudian record, print later, dan cancel. Langsung masuk ke transaksi kedua. Ini merupakan bukti kas keluar selain pengeluaran selain utangnya. Jadi masuknya ke banking, kemudian spend money. Pay from account-nya kita ganti jadi Bank BNI. Untuk tax inclusive kita uncheck list, kemudian check number-nya kita isi BKK strip 01, kemudian date-nya 3 Desember 2019. Amount-nya nominal 3,4. Untuk card-nya ini kita kosongkan, kemudian kita isi PG-nya yang dibayarkan kepada di soal ya, yaitu PG. Setelah itu memonya boleh pembayaran listrik, air, telepon November 2019. Untuk memo ini boleh disesuaikan dengan permintaan, jadi bebas. Kemudian untuk account-nya karena bulan November, jadi ini masuknya ke beban utang, yaitu accrued expense di kepala 2. Kemudian enter. Untuk melihat jurnal sementara, Ctrl R. Jadi untuk jurnal transaksi kedua adalah accrued expense pada Bank BNI. Kalau sudah oke, kemudian record dan juga cancel. Transaksi ketiga, ini merupakan bukti kas masuk, yaitu penerimaan khusus terima piutang. Berarti adanya di menu sales, kemudian receive payment. Deposito account-nya Bank BNI. Kemudian customer-nya adalah PT Kencana, enter, kemudian ID-nya kita masukkan BKM strip 02, untuk date-nya 5 Desember 2019, amount receive-nya yaitu 154.198. Nah, ini sama seperti yang tadi pertama. Kita lihat dari tanggal yaitu 21 November 2019 sama ya. Untuk date-nya tinggal kita klik di amount apply, kemudian masih berwarna biru kita enter sehingga out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Nah, ini merupakan jurnal untuk transaksi ketiga yaitu Bank BNI pada account receivable. Kalau sudah, kalian oke, kemudian record dan cancel. Masuk ke transaksi 4,
Ini merupakan invoice. Invoice adanya di purchase, kemudian enter purchase. Suppliernya adalah PT Pratama. Jangan lupa untuk meng-unchecklist tax inclusive. Nanti kalau tidak di-checklist akan koma-koma nilainya, jadi wajib untuk di-unchecklist. Kemudian untuk purchase adalah PP-1, date-nya 5 Desember 2019. Untuk bill-nya, pengerjaan bill, kita lihat di kolom jumlah, tekan klik 9, kemudian tap 3 kali, dan pilih Sanyo. Kemudian tap lagi, price-nya diisi 5.500.000. Selanjutnya yang kedua juga sama, 16. Tap 3 kali, tap lagi untuk bisa memilih, kemudian enter, tap lagi, kita isi 5,4. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu 9, tap 3 kali, kita pilih Shimizu, kemudian tap, masukkan angkanya 5,2. Nah, setelah kalian input, kalian harus pastikan bahwa jumlah penjualan sama dengan subkontrak. Kemudian untuk freight-nya kita lihat ada biaya kirim di sini, berarti kita input 300.000. Enter. Kemudian kalau untuk pengecekan invoice, ini kan pembelian secara kredit, berarti total yang disoal dengan balance due harus sama, yaitu 202.250.000. Kalau sudah sama, boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnal sementara transaksi kapan. Nah, ini merupakan jurnalnya. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian report, dan would you like to change? Kemudian cancel. Transaksi kelima, ini merupakan copy invoice. Kalau tadi invoice itu pembelian, kalau sekarang copy invoice ini merupakan penjualan secara kredit, yaitu di sales, kemudian enter sales, customernya adalah PT Indah. Nah, sama juga seperti tadi ada tax inclusive, ini kita wajib unchecklist agar tidak koma dan mengikuti pajak Indonesia. Kemudian invoice-nya adalah nomor faktur INV strip 12/01, nggak muat, ini boleh kita stripnya kita buang, kemudian kita tambahkan 1, date-nya isi tanggal 6 Desember 2019, kemudian tab kita langsung ke bawah, kita isi jumlah sama seperti tadi ya, 9, kemudian tab 3 kali. Nah, untuk mengaktifkan kita bisa pilih ke bawah dan ke atasnya, bisa tekan tab sekali lagi, kemudian pilih Sanyo, enter, tab lagi, price-nya 6.500.000. Kemudian yang kedua 13, tab 3 kali, tab sekali lagi, kemudian pilih nasional, tab lagi 6,4. Yang ketiga yaitu 7, tab 3 kali, kemudian tekan tab lagi, enter, kemudian tab lagi 6,2. Nah, kita cross check juga penjualan 186. Nah, ada biaya kirim, kita isi di freight yaitu 200.000 rupiah. Enter. Kita cek total dengan balance due harus sama 204.800.000. Oke, kalau sudah boleh kalian tekan Ctrl R. Ini merupakan jurnal dari transaksi kelima. Ada freight collect-nya dan ada juga JOMS-nya. Sudah otomatis ya kalau di manual. Kalau sudah oke, kemudian kalian tekan record dan cancel. Kemudian transaksi ke-6, ini merupakan nota debit. Nota debit merupakan retur pembelian yang tadi di awal. Transaksi ke-4 ya.
Jadi kalau retur pembelian secara kredit ataupun pembelian secara tunai itu sama, tempatnya di purchase, kemudian enter purchase. Suppliernya adalah PT Pratama, kemudian purchase-nya itu merupakan nomor mata debitnya yaitu PT Strip 3, kemudian date-nya adalah 7 Desember 2019. Nah, perbedaan antara pembelian kredit dan retur itu untuk pembelian di jumlah itu dikasih min dulu depan, jadi min 2, kemudian kita 3 kali, harus kita pilih sanyo, enter, kemudian enter. Price-nya sudah otomatis 5,6 karena dia sudah retur ya, udah kredit pertama. Jadi kita lihat di sini totalnya dengan total sudah sama dengan balance itu ya, 12.325. Kalian record, kemudian klik register yang bawah sampingnya, kemudian pilih tab return and debates. Nah, ada satu yang mau di return adalah transaksi ini, kemudian klik apply to purchase. ID-nya merupakan PP Strip 3, kemudian date-nya adalah 7 Desember 2019. Nah, di sini kita lihat untuk normal fakturnya adalah 5 Desember 2019. Berarti untuk klik monoplaynya ada di nomor baris kedua. Kita klik monoply, kemudian tekan enter. Nah, tapi di sini ada diskon. Diskonnya ini harus kita hapus karena kalau retur itu hanya mengurangi hutang, tapi ini bukan pembayaran, mengembalikan barang. Kalau diskon itu dipergunakan ketika dia memang membayar hutang secara keseluruhan. Berarti ini harus kita hapus, kemudian kita delete, kemudian enter lagi, sehingga nominalnya tetap sama, amount dengan total owed-nya itu 202.265. Kemudian controller ini untuk pengurangan hutangnya jadi balance ya 0, debit sama kredit jadi 0. Kalau sudah oke, kemudian record, close, cancel. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu 7. Ini merupakan bukti kas keluar, pengeluaran khusus untuk bayar hutang ya, adanya berarti di purchase, kemudian pay bills. Pastikan pay from account-nya sudah Bank BNI, kemudian suppliernya adalah PT Pratama. Untuk ceknya yaitu BKK strip 02, date-nya 7 Desember 2019, amount-nya sebesar nominal 335.500.000. Di sini diketahui bahwa keterangan tanggal 25 November berarti sudah lewat dari 10 hari ya. Berarti memang tidak ada diskon. Kemudian tinggal kita klik di monoplaynya, kemudian masih berwarna biru, kita tekan enter sehingga out of balance-nya menjadi, untuk melihat jurnal sementara tinggal kita tekan Ctrl R. Ini merupakan jurnal untuk transaksi ke-7, yaitu akun payable pada Bank BNI sebesar 335.500.000. Kalau sudah oke, kemudian kita record dan juga cancel. Selanjutnya transaksi ke-8, ini merupakan copy invoice. Banyak pengulangan transaksi ya, jadi caranya sama, yaitu di sales, kemudian enter sales. Customer-nya adalah PT Kencana. Untuk terminnya sudah sama, tinggal kita ke invoice. PNV 12/02, kemudian date-nya adalah 8 Desember 2019. Untuk shift-nya yaitu mulai dari 4 ya, kalau mau tidak usah di input, jadi 4, kemudian tap 3 kali, pilih nasional, tap lagi, price-nya 6,4. Kemudian yang kedua yaitu 9, tap 3 kali,
pilih Shimizu, kemudian tap lagi, price-nya 5,2. Kalau sudah, seperti biasa kita cocokkan jumlah penjualan 81,4, biaya kirimnya ada ya, di freight yaitu 100.000. Kemudian tekan enter, sehingga balance due-nya harus sama dengan itu 89.640.000. Kalau sudah sama, boleh kalian Ctrl R untuk melihat file sementara. Kalau sudah dicek, kemudian kalian OK, kemudian report, dan juga cancel. Transaksi ke-9. Ini merupakan kas keluar selain bayar utang. Nanti adanya di menu banking, kemudian spend money. Nah, pay from account-nya jangan lupa untuk mengganti Bank BNI dan use account. Cek numbernya yaitu BKK-03, date-nya 8 Desember 2019. Untuk kemannya 27 juta. Untuk kartunya dikosongkan langsung ke PG yaitu Fortune Jaya. Memonya adalah pembelian kendaraan saja cukup. Nah, untuk jurnal ini kita beli kendaraan, yaitu berarti bahasa Inggrisnya ada di aset ya, kepala 1, vehicle ini, kemudian use account sebesar 27 juta. Nah, kalau di spend money, ingat kalau di spend money kreditnya itu yang di atas bank BNI. Jadi yang di dalam kotak ini merupakan debitnya. Kalau sudah, boleh kalian Ctrl R untuk lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah vehicle pada Bank BNI. Kalau sudah, boleh kalian OK, kemudian tekan record dan cancel. Transaksi ke-10. Ini merupakan voucher kas kecil. Karena di PT Airi Jaya Karta ini merupakan sistemnya menggunakan sistem dana tetap. Jadi untuk transaksi voucher kas kecil, baik manual maupun mayap, itu diabaikan atau dilewati saja. Nanti akan kita jurnal pada saat pengisian kembali kas kecil. Ya, lanjut ke transaksi ke-11. Nah, ini merupakan bukti kas masuk untuk penjualan 1 unit. Berarti ini merupakan penerimaan selain dari terima piutang. Adanya di banking, kemudian receive. Deposito account-nya jangan lupa untuk mengganti Bank BNI, kemudian use account. Jangan lupa untuk membuang teks inklusifnya. ID-nya kita tulis BKM-03, kemudian date-nya adalah 9 Desember 2019. Payernya dikosongkan saja, langsung ke uang receive. Uang receive-nya yaitu nominal 150 juta. Untuk payment method-nya kita menggunakan cek. Kemudian memonya boleh dituliskan penjualan. Nah, kita perhatikan di sini nominalnya hanya 150 juta, sedangkan kendaraan yang kita beli dulunya itu 330 juta. Berarti ada selisih. Nah, selisihnya ini kita masukkan nanti ke akumulasi depreciation. Awalnya kita masukkan dulu vehicle-nya. Vehicle kepala 1 yaitu 12310 ya. Kemudian kita masukkan harga vehicle yang ada di kolom keterangan itu 330 juta. Nah, untuk mendebitnya itu kita menggunakan masukkan ke akun akumulasi depreciation vehicle. Untuk mencari tahu akunnya, kita butuhkan daftar aset tetap. Nah, ini daftar aset tetap. Kita lihat di sini vehicle ada 2. Yang kalian pilih adalah yang ada tanggal pelepasannya, yaitu ini kan tanggal 9, nanti kita lepas tanggal 10. Berarti yang kolom ketiga inilah yang akan kita pilih dan akan kita ambil akumulasinya. Nah, ini ya, akumulasinya berarti 140,937. Ini akunnya adalah kepala 1 juga, akumulasi depreciation vehicle, kemudian use account. Nah, ini kita kasih minus karena menggunakan media kontra ya. Jadi ingat kalau receive money yang di atas
atas merupakan debitnya, yang di kolom yang di dalam kolom ini merupakan kreditnya. Tapi akumulasi depreciation ini masuknya ke debit, jadi harus kita minkan depannya 140 937 500. Kemudian masih ada sisa out of balance-nya, yaitu minus 39 02 500. Nah, ini kalau di Mayop bisa juga kita kaitkan kalau minus ini merupakan rugi dari atas penjualan kita. Tapi kalau misalnya di out of balance-nya itu tidak minus, berarti merupakan laba. Atau bisa juga kalian gunakan rumus bahwa dari vehicle kemudian dikurangi akumulasi depreciation, itu merupakan nilai bukunya lebih besar daripada harga jualnya, berarti dia rugi atau loss. Dan apabila nilai bukunya lebih kecil daripada harga jual, berarti dia laba atau gain. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ini minus ya, out of balance-nya, jadi ini merupakan rugi. Nah, rugi itu ada di kepala 9 ya, loss on disposal. Dan use account sudah otomatis. Kalau sudah enter, kemudian untuk melihat jurnalnya kita buktikan ya, yang untuk minus ini nanti adanya di sebelah debit. Padahal tadi saya bilang kalau di dalam kolom table ini merupakan kreditnya, tapi karena kita menggunakan media kontra, jadi ini pasti debit. Kemudian kita lihat ya, Ctrl R, jadi ada di sebelah debit ya, karena kita kasih minus di depannya. Kalau sudah oke, kemudian kita record dan juga cancel. Selanjutnya transaksi ke-12, ini merupakan memo. Kalau memo kita menggunakan menu dan fiturnya adalah accounts, kemudian record journal entry. General journalnya yaitu BM-01, kemudian date-nya adalah 10 Desember 2019. Selanjutnya ke memo, boleh kalian ketikkan CC untuk perjalanan keluar kota. Untuk memo ini boleh bebas ya keterangannya, sesuaikan saja dengan informasi yang ada. Kemudian di sini dikatakan bahwa di-input sebagai biaya lain atau other expense. Kita lihat untuk other expense biasanya ada di kepala 9 ataupun di kepala 6. Nah, 9 ini tidak ada, kalau kepala 6 juga tidak ada. Berarti ini kita wajib untuk membuat akun baru. Ya, kita lihat ya, di sini ada saat terakhir 12.10. Kepala 6 aja ya kita masukin inputnya. Berarti 12.20 untuk other expense. Kita klik new. Kemudian account type-nya expense kita ganti. Kemudian 6-nya adalah 12.20 ya tadi. Enter. Kanalnya adalah other expense. Setelah itu oke. Kemudian baru kita cari lagi di kepala 6 tadi. Nah, ini ya, other expense. Tinggal kita use account. Kemudian kita isikan sebesar 2.500.000. Untuk kreditnya, karena dia bilang menggunakan kredit, berarti ini tinggal kita lihat di kepala 2, yaitu credit card, use account. Kemudian kita tap, masih berwarna biru, kemudian out of balance juga masih ada. Ini kita tekan enter sampai out of balance-nya menjadi 0. Nah, ini merupakan jurnal untuk transaksi ke-12. Boleh kalian Ctrl R, sama ya kalau di record journal entry, tidak ditekan Ctrl L juga udah sama ya. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian cancel. Sekarang transaksi ke-13, ini merupakan bukti kas masuk. Ini merupakan bukti kas masuk, yaitu penerimaan selain ya, karena pelunasan piutang karyawan atau pelunasan piutang dagang. Jadi adanya di banking, kemudian receipt money.
Untuk deposito account-nya adalah Bank BNI, Musikal. Untuk ID-nya yaitu BKM-04, kemudian date-nya adalah 12 Desember 2019. Untuk amount receive-nya ini kita isi 4 juta. Kemudian untuk emailnya kita isi pelunasan kita atas nama Ayu. Untuk account-nya yaitu kepala 1 employee receivable-nya push account, kemudian enter. Kemudian kalian kontrol R, finalnya Bank BNI pada employee receivable. Kalau sudah oke, kemudian report dan juga kemudian transaksi ke-14 ini merupakan bukti kas keluar pembayaran kepada Mulia Service. Ini merupakan pengeluaran selain ya, kalau kemarin berarti banking spending. Untuk pay from account-nya jangan lupa Bank BNI, kemudian account, ceknya yaitu BKK strip 05, date-nya adalah 13 Desember 2019. Untuk amount-nya 250. Untuk kartunya kita kosongkan, kemudian TG-nya merupakan Mulia Service. Untuk memonya service, boleh service kendaraan. Kemudian kita pilih akun kedepannya adalah kepala 6, itu repair and maintenance expense. Kemudian account, enter, kita lihat jurnalnya yaitu repair and maintenance expense pada Bank BNI. Kalau sudah oke, kemudian kita record dan cancel. Kemudian transaksi ke-15 ini juga sama, voucher kas kecil seperti tadi, jadi kita lewatkan langsung ke transaksi 16. Transaksi 16 merupakan bukti kas keluar untuk pelunasan hutang. Ini pembayaran kas khusus untuk bayar hutang, itu ada di purchase, kemudian pay balance. Untuk pay from account-nya yaitu Bank BNI, suppliernya PT Pratama. Kemudian enter. Untuk check number-nya yaitu BKK strip 06, date-nya adalah 14 Desember 2019. Amount-nya nominal 184 241 800. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk total out di sini berbeda dengan amount kita. Ada perbedaan di diskon. Kalau di Mayop itu mereka menghitung persenannya tidak dikurangi dengan retur. Sedangkan untuk transaksi pembelian ke PT Pratama ini ada returnya. Saya sudah rumuskan di sini bahwa yang pertama tadi pembeliannya 202.260, kemudian ada retur, kita kurangi ya, artinya jadi 189.940 sama dengan amount. Tetapi untuk diskon ini mereka mengalihkannya, Mayop itu mengalihkannya ke harga pembelian awal, sehingga ketika kita mau bayar itu hasilnya tidak sama, ada selisihnya. Maka dari itu untuk diskonnya ini kita hapus ke angka yang sebenarnya, yaitu 3% dari total pembelian dikurang retur ya. Hasilnya adalah 5698200. Kemudian enter, barulah kita klik di amount plate-nya, kita isi 184.241.800. Kemudian enter sampai auto balance-nya menjadi 0. Ini merupakan transaksi dari 16, kita kontrol R. Jadi ada perbedaan ketika di Mayop dengan di manual. Jangan lupa untuk transaksi yang ada returnya ketika mau bayar itu harus kita cari tahu dulu diskonnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah oke, kemudian kita record, render, kemudian cancel dan kembali ke transaksi selanjutnya yaitu 17. Ini merupakan copy invoice, pengulangan juga adanya di sales, kemudian kontrol sales. Customer-nya adalah PT Banyu, enter, kemudian terminnya
sesuai, tinggal ke invoice yaitu ENV 12 dari pakai huruf kapital ya. Kemudian date-nya adalah 15 Desember 2019. Kemudian langsung masuk ke ship 13, kita isikan jumlah, kemudian tap 2 kali, kita tap lagi untuk bisa memilih sanyo, kemudian enter, kemudian tap, price-nya isi 6.600.000, kemudian enter. Selanjutnya 9, dan tap 3 kali, kita pilih nasional, kemudian tap lagi, isi 6.400.000. Setelah itu yang terakhir itu tap 3 kali, kita pilih setuju, enter, kemudian tap, price-nya adalah 6.400.000. Nah, sini kita lihat jumlah penjualan sudah sesuai, tapi dari kirim harus kita isi di freight yaitu 200, kemudian enter, sehingga balance due-nya yaitu 198.890.000. Sama ya, kalau sudah boleh Ctrl R. Nah, ini merupakan jurnal untuk transaksi itu sudah. Kalau sudah boleh kalian oke, kemudian record, kemudian cancel. Selanjutnya yaitu transaksi ke-18. Nah, ini merupakan bukti kas keluar, pengeluaran selain ya bayar utang, berarti adanya di banking, kemudian spend money. Nah, untuk pay from account-nya jangan lupa kita ganti jadi Bank BRI. Check number-nya kita isi BKK-07, kemudian date-nya adalah 15 Desember 2019. Amount-nya 3.455.000. Kemudian kartunya kita kosongin, pay-nya kita isi kas negara via bank persepsi. Kemudian menunya kita isi store, ini boleh singkat ya, store PPH pasal 21 dan pasal 4 ayat 2 November 2019. Kemudian kita ke account. Untuk mengetahui account-nya sebenarnya kita bisa melihat dari keterangan di sini. Tinggal kita cari tahu apa bahasa Inggris dan akunnya ya. Penyetaraan PPH pasal 28 November ini merupakan account. Kita lihat langsung di kepala kedua yang ada PPH desa. Nah, ini income tax article 21 payable. Kemudian amount-nya kita isi sebesar 670. Kemudian yang kedua, penyetaraan hutang PPH pasal 42 bulan November, berarti kepala 2 juga. Kita lihat final tax payable artikel 4 ayat 2. Nah, ini kita isi 1530. Nah, selanjutnya kita ke fade out dulu. Fade out di kepala 2 kita isi sebesar 3,2. Nah, setelah itu baru ke fade in. Nah, ingat untuk fade in dikasih minus, juga nanti di MyPay dikasih minus salah satu ya. Kemudian otomatis minus 1.950.000 sehingga auto minusnya jadi 6. Kalau sudah boleh kalian Ctrl R. Seperti yang tadi saya bilang, ketika spend money ini merupakan kreditnya dan di sini ada debitnya. Nah, karena ini di fade in ini merupakan sebenarnya temannya Bank BNI atau kredit, maka dari itu kita menggunakan mobil kontrol, jadi dikasih minus sehingga fade in ada di sebelah kanan. Kalau sudah boleh kalian oke, kemudian record, kemudian cancel. Masuk ke transaksi 19. Ini merupakan invoice, pengulangan juga ya. Invoice adanya di purchase, kemudian antara purchase. Suppliernya adalah PT Pratama. Untuk terminnya sama, sekarang ke purchase kita isi PP strip 2, kemudian date-nya adalah 17 Desember 2019. Langsung masuk ke bill 10 jumlahnya, kemudian tap 3 kali, kemudian tap lagi untuk bisa menulisannya, kemudian enter, langsung price-nya kita isi 5,6. Sudah otomatis ya.
kemudian lanjut ke bill yang kedua, yaitu 10 juga. Tap 3 kali, kita pilih nasional, kemudian enter, kemudian price-nya adalah 5,4, sudah otomatis. Kemudian yang ketiga, bill-nya 10, tap 3 kali, kita pilih Shimizu, kemudian enter, kemudian price-nya kita isi 5.500, sudah otomatis. Kemudian bentar, kita lihat, perhatikan subtotal dengan jumlah penjualan sudah sama, tapi ada biaya kirim dan kita letakkan di freight 200.000. Nah, kita lihat total dengan balance due harus sama, yaitu 178 juta 400. Kalau sudah sama, boleh kalian Ctrl R untuk melihat jurnalnya, merupakan jurnal dari transaksi ke-19. Kalau sudah, boleh kalian oke, kemudian kalian record dan juga ada would you like to change, ini kita pilih no. Kemudian transaksi ke-20, ini merupakan kopi nota kredit dari PT Banyu, ingat dari customer ya, berarti ini merupakan retur penjualan, adanya di sales, kemudian enter sales, customernya adalah PT Banyu. Kemudian invoice-nya kita isi NK 12/01, date-nya adalah 17 Desember 2019. Untuk ship sama seperti yang tadi, bahwa kalau retur dikasih minus dulu depannya, minus 2, kemudian tap, kita pilih yang sesuai dengan yang diretur, yaitu additional, kemudian enter, tap lagi, kita masukkan price-nya 6,4, enter. Nah, kita lihat di sini subtotal dengan balance due sudah sama kayak soal ya. Kemudian kita klik record, setelah itu register, pilih tab return and credits, kemudian hanya ada satu, tanggal 17 Desember, kemudian kita klik apply to sale, ID-nya kita isi angka 12/01, date-nya 17 Desember 2019. Nah, di sini pun juga sama, jika ada retur, kita lihat returnya tanggal untuk INV 12/03, berarti di baris kedua ya. Ini nanti kita klik di envelope-nya, kemudian kita enter, tapi jangan lupa untuk menghapus diskonnya, karena kalau retur itu belum kita dapatkan diskonnya, dia belum kita terima di depan. Satu diskon kita hapus, kemudian baru sampai out of balance-nya menjadi 6. Kalau sudah, kalian Ctrl R. Nah, ini merupakan transaksi untuk mengurangi piutangnya, jadi habis ya. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian terus sampai kembali lagi ke menu pembahasan. Selanjutnya transaksi ke-21, ini merupakan bukti kas masuk khusus untuk terima piutang, berarti adanya di sales, kemudian receipt balance. Nah, untuk deposito account-nya adalah BNI, kemudian customer-nya adalah PT Kencana. Untuk ID-nya kita isi BKM-05, date-nya adalah 20 Desember 2019. Nah, untuk payment receive-nya kita isi 89.640.000. Nah, di sini keterangannya untuk pelunasan untuk INV 12/12. Sama ya, 89 Jadi langsung kita klik di amount rate-nya, kemudian enter, sampai out of balance-nya menjadi 6. Kalau sudah, boleh kalian Ctrl R, yang merupakan jurnal dari transaksi 21, yaitu Bank BNI pada account receivable, tanpa adanya sales discount ya. Kemudian oke, kemudian kita record, dan juga cancel. Transaksi ke-22, ini merupakan bukti kas keluar untuk penggantian tiket, berarti masuknya adalah pembayaran lain, yaitu adanya di banking, kemudian spend money. Jangan lupa pay from account-nya kita ganti jadi Bank BNI. Setelah itu chatnya kita isi BKK-04, date-nya adalah 25 Desember 2019. Amount-nya kita isi 2 juta,
Untuk cardnya kita kosongkan, kemudian PI-nya kita isi Mastercard. Untuk menunya boleh isi penggantian tiket pesawat dengan sisi seperti itu boleh. Untuk account kita pilih karena Mastercard berarti sisi ya, atau credit card ada di kepala 2, credit card kemudian masukkan enter sehingga auto balance-nya jadi 0. Kemudian kita Ctrl R, jurnalnya adalah credit card pada Bank BNI. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian cancel. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 23. Ini merupakan kas masuk atau penerimaan khusus, berarti adanya di sales kemudian receive. Bank BNI-nya, deposito account-nya Bank BNI, kemudian customer-nya kita pilih PT Bandung. ID-nya kita masukkan BKM strip 06, date-nya adalah 25 Desember 2019. Kemudian amount receive-nya kita isi 184.780. Nah, kita lihat di sini ini merupakan untuk pelunasan piutang IMV 12/03, berarti untuk yang di baris kedua ya. Kemudian kita klik di mendapatnya karena sudah lebih dari 10 hari, lebih 20 diskon. Kita tinggal enter sampai auto balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, untuk melihat jurnalnya kita Ctrl R, Bank BNI pada akun tersebut. Kalau sudah oke, kemudian record, kemudian cancel. Transaksi selanjutnya ini merupakan transaksi bukti kas keluar, yaitu pengeluaran selain ya, berarti adanya di banking kemudian sebagainya. Pay from account-nya jangan lupa kita ganti Bank BNI, kemudian cek nomornya kita isi BNK strip 09, kemudian date-nya adalah 29 Desember 2019. Untuk amount-nya kita isi nominal itu 17.450. Nah, untuk card-nya kita abaikan, kosongkan, kemudian langsung ke PI-nya bagian personalian. Kemudian untuk memonya kita isi pembayaran gaji Desember 2019. Nah, untuk account-nya juga sama, kita bisa menjurnal dari keterangan. Jadi kita lihat gaji bulan Desember. Kalau gaji Desember kemudian dibayarkan bulan Desember, ini masuknya ke expense-nya. Jadi kepala 6 kita pilih waste and service expense. Kemudian untuk kemudian kita isi 18 juta. Nah, di bawahnya ini merupakan PPh pasal 21 yang dipotong. Masuknya adalah ke kepala 2, yaitu income tax artikel 21 payable ya. Kemudian count sudah otomatis ya, minus 550. Kalau sudah enter, kemudian kita Ctrl R. Seperti biasa yang saya bilang, kalau spend money berarti kreditnya adalah yang di atas. Yang di table ini debit karena ada kita menggunakan media kontra, jadi ini juga jadi kredit ya. BNI dan income tax artikel 21. Kalau sudah oke, kemudian kita record, kemudian cancel. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi ke-25. Ini merupakan invoice. Kita lihat invoice-nya ada stempel paid-nya, kemudian terminnya tunai. Ini merupakan pembelian secara tunai. Kalau sudah pembelian secara tunai, kredit maupun retur itu sama. Masuknya ke menu dan fitur purchase and purchase. Suppliernya kita pilih PT Pratama. Kemudian terminnya karena di sini tunai, berarti ini kita ganti anak panah putih, kita klik, kemudian payment ISO-nya kita ganti COD. Kemudian oke, kemudian kita lihat purchase-nya yaitu PP strip 3. Kemudian untuk date-nya 29 Desember 2019. Nah, kita isi sesuai dengan ada di soal, yaitu 14. Tap 3 kali, kita pilih sign up, kemudian enter, kemudian tag, kita isi 5 juta. Ini ada perbedaan ya, jadi jangan langsung ketika ada nominal kemudian kita tap, tidak, kita harus cross check juga. Ini ada perbedaan 100.000, itu kita input ulang. Jadi
untuk transaksi 25 subtotalnya sudah sama. Ada biaya kirim, jangan lupa kita isi 100.000 rupiah. Nah, perbedaan antara kredit dengan tunai, kalau kredit cukup sampai sini, jadi balance due-nya harus sesuai dengan total. Tapi kalau tunai, pay to day-nya itu harus diisi sebesar balance due 84.800 sehingga balance due-nya jadi 0. Ini merupakan transaksi untuk pembelian secara tunai. Kita Ctrl R, jadi ada di bawahnya setelah kita masukkan ke account payable, kemudian langsung ada account payable-nya didebitkan sehingga account payable-nya jadi habis, digantikan oleh Bank BNI. Ya, kalau sudah oke, kemudian record, would you like? No. Kemudian oke, kemudian cancel. Transaksi ke-26 merupakan bukti kas keluar untuk pengisian kembali kas kecil. Nah, ini adanya di banking, kemudian spending. Pay from account-nya ini tidak PTN Cash ya, karena ini dikeluarkannya langsung ke bank. Jadi pay from account-nya kita ganti Bank BNI. Kemudian untuk ceknya adalah BKK slip 10. Date-nya adalah 30 Desember 2019. Untuk amount-nya 1.680.000. Nah, untuk PI-nya ini kita isi kasir kas kecil. Kemudian untuk memo-nya diisi pengisian kembali kas kecil. Kemudian di sini gampang sekali akunnya kita isi karena sudah tersedia, yaitu tinggal kita cari entertainment expense ini di kepala 6 sebesar 880.000. Kemudian yang kedua yaitu supplies di kepala 1 sebesar 800.000. Kalau sudah enter, kemudian Ctrl R. Ini jurnalnya adalah entertainment expense supplies pada Bank BNI. Ya, kemudian oke, kemudian record, kemudian cancel. Masuk ke transaksi 27, sama seperti yang tadi. Kalau copy invoice berarti penjualan, ketika ada stempel paid-nya berarti dia secara tunai, dibuktikan dengan terminnya ya, tunai. Nah, untuk penjualan tunai, kredit maupun retur sama, menggunakan menu dan fiturnya itu sales dan enter sales. Customer-nya adalah Denny. Nah, di sini Denny tidak ada ya, jadi kita wajib untuk membuat baru. Jadi kita klik anak panah biru ini, kemudian kita klik new. Untuk customer-nya, name-nya kita isi Denny. Setelah itu kita enter saja, kemudian kita oke-kan. Nah, customer-nya baru kita bisa isikan Denny, enter. Kita lihat lagi terminnya tunai, jadi ini kita ganti termusnya jadi COD, kemudian oke, kemudian invoice-nya kita isi INV 12/04, kemudian date-nya adalah 30 Desember 2019. Nah, langsung kita tap ke bawah, kita isi 3, kemudian tap 3 kali, kita pilih sign new dan enter, kemudian price-nya adalah 6,5. Setelah itu langsung keempat, tap 3 kali, kita pilih nasional, kemudian tap lagi, isi 6.300.000. Nah, kita perhatikan untuk jumlah penjualan sudah betul, tapi ada biaya kirim harus kita isi 100.000. Sama seperti tadi ya, perbedaannya ketika tunai, jadi pay to day-nya harus kita isi sesuai dengan balance due, yaitu 49.270.000. Kemudian enter, sehingga balance due-nya menjadi 0. Kalau sudah, boleh kalian Ctrl R. Sama seperti tadi, ketika sebelum dibayar, jadi masih ke account receivable. Kemudian ketika dibayar, isinya pay to day, diisi pay to day-nya, receivable-nya kita kreditkan sehingga habis dan digantikan oleh Bank BNI. Kalau sudah oke, kemudian kita record, kemudian cancel. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi 28. Nah,
sama ya. Jadi karena setiap ada voucher kas kecil ini kita abaikan aja. Demikian video pembelajaran kali ini untuk pembahasan entry journal di soal uji sertifikasi kompetensi keahlian akuntansi keuangan dan lembaga tahun 2020 dari PT Air Jaya Pati. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam persiapan uji sertifikasi. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.